Episode 23, Bab 23.1, Jalan Emas di Tengah Kemegahan yang Melemah. Di satu sisi, Anda memiliki Huo Yuhao yang bermata emas. Di sisi lain, Anda memiliki Wang Dong yang bersayap mempesona, yang telah melepaskan Dewi Kupu-Kupu bercahaya miliknya. Saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, segala sesuatu dalam jarak 10 meter dari mereka menyala. Cahaya luar biasa tiba-tiba muncul dari tubuh mereka. Cahaya itu sangat aneh, itu adalah cahaya aneh yang berganti-ganti antara warna biru, ungu, dan emas. Intinya terdiri dari aura cahaya yang pekat, dan bahkan menyatu dengan beberapa gelombang kekuatan jiwa misterius yang berbeda. Definisi bayangan besar muncul di belakang punggung Wang Dong. Itu adalah Dewi Kupu-Kupu bercahaya yang lengkap dan luar biasa. Di sisi lain, mata besar dengan pupil vertikal muncul di belakang Huo Yuhao. Mata ini berwarna emas muda, tapi pupilnya agak ungu. Setelah terdiam beberapa saat, mereka berdua kembali sadar. Namun, mereka segera menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar mereka dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Kedua bayangan besar itu perlahan mendekat satu sama lain di udara. Saat mereka saling mendekat, mereka mulai berubah. Warna mata yang mewakili mata roh Huo Yuhao berangsur-angsur berubah menjadi lebih dalam, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu kebiruan. Namun, komponen emasnya telah lenyap seluruhnya. Bayangan yang melambangkan Dewi Kupu-Kupu bercahaya milik Wang Dong mulai terbakar hebat saat mendekati mata roh Huo Yuhao, itu terbakar dengan nyala api keemasan kebiruan. Pada akhirnya, setelah melintasi apa yang tampak seperti seluruh dunia, kedua bayangan jiwa bela diri itu akhirnya saling bersentuhan di atas kepala Huo Yuhao dan Wang Dong. Saat itu juga, tubuh mereka secara bersamaan bergetar hebat. Kekuatan Hao Dong yang terbentuk sebagai hasil fusi mereka meletus seperti geyser, menghabiskan seluruh energi mereka dalam sekejap. Dewi Kupu-Kupu bercahaya yang menyala-nyala melebarkan sayapnya yang mempesona, perlahan-lahan memeluk bayangan mata roh Huo Yuhao. Pada saat itu, bayangan Dewi Kupu-Kupu bercahaya menghilang, namun mata roh ungu kebiruan terus mengeluarkan aliran cahaya. Api emas kebiruan yang menyilaukan muncul dari bayangan mata roh, yang perlahan turun untuk melindungi mereka berdua. Mata roh yang sangat besar tampak sangat misterius. Jika seseorang melihat lebih dekat, sepertinya ada dunia tanpa batas yang terkandung di dalamnya. Dalam sekejap, seberkas sinar tiga warna yaitu biru, ungu, dan emas melesat keluar. Sinar cahaya seperti ilusi ini melesat dalam garis lurus, dan segala sesuatu yang dilewatinya berubah menjadi ketiadaan. Kemegahan yang terkandung dalam sekejap itu sepertinya bertahan selamanya. Lingkaran cahaya yang tercipta dimanapun pancaran cahaya tiga warna itu lewat tidak menyebar, sebaliknya, ia meninggalkan kecemerlangan yang kabur dan terdistorsi. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak dapat menyaksikan adegan ini. Dalam sekejap sinar cahaya itu dilepaskan, kekuatan Hao Dong di dalam tubuh mereka langsung terkuras habis. Perasaan lemah yang intens akibat hal ini secara instan menyebabkan mereka pingsan dan pingsan. Keterampilan fusi jiwa bela diri selalu merupakan keterampilan yang melepaskan kekuatan dalam jumlah yang sangat besar. Ini juga pertama kalinya mereka mencobanya, sehingga mereka harus menjalani proses peleburan dua jiwa bela diri. Dengan demikian, terkurasnya kekuatan jiwa dan energi mental mereka sangat besar. Terlebih lagi, mereka belum pernah beradaptasi dengan situasi seperti ini sebelumnya, jadi tidak heran mereka pingsan. Mereka langsung ambruk ke tanah, meski mereka masih berpelukan. Malam tanpa suara berlalu, siang hari berangsur-angsur tiba. Dia tidak tahu apakah dia pingsan atau tertidur, tetapi ketika Wang Dong bangun, dia benar-benar merasa seperti sekarat. Beruntung mereka berada di tempat tidur Wang Dong tadi malam. Namun saat ini keduanya masih berpelukan erat, namun tertutup debu, kotoran, dan embun. Mereka langsung tertidur di hutan. Apakah ini one night stand dalam dongeng? Huo Yuhao, bangun sekarang. Saat Wang Dong berusaha keluar dari pelukan Huo Yuhao, ekspresinya berubah agak histeris. Huo Yuhao dengan mengantuk membuka matanya. Setelah mengetahui bahwa matahari sudah terbit, dia terkejut dan segera bangun. Namun, hal berikutnya yang dilihatnya adalah Wang Dong, yang berdiri di dekatnya dan tampak seperti hendak memukulinya dengan kejam. Mengepalkan giginya, Wang Dong memelototinya. Bukankah kamu bilang kita tidak akan tertidur sambil berpelukan? Apakah aku mengatakan itu? Huo Yuhao menjawab dengan kosong. Aku akan menghajarmu. Wang Dong tiba-tiba menerkam, mengangkangi Huo Yuhao. Dia kemudian mulai menghujani dia.
Huo Yuhao buru-buru menangkap tangannya dan melihat ke samping dengan tatapan kosong di matanya. Lihat. Apa yang harus aku lihat? Begitu dia berbicara, Wang Dong tanpa sadar melirik ke arah di mana Huo Yuhao berada. Melihat, dia tidak bisa tetap tenang setelah melihat apa yang dilihat Huo Yuhao. Yang mengejutkan mereka, sebuah parit misterius muncul di arah 45 derajat dari mereka. Parit ini kira-kira memiliki lebar 1,5 meter, kedalaman 30 cm, dan membentang sekitar 50 meter dalam garis lurus ke kejauhan sebelum menghilang secara diam-diam. Jika itu hanya parit biasa, mereka berdua pastinya tidak akan terkejut seperti ini. Lagi pula, keterampilan fusi yang mereka keluarkan telah benar-benar menguras kekuatan jiwa mereka dan membuat mereka pingsan sepanjang malam. Jadi, wajar jika ia menjadi sekuat ini. Namun, hal yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa lapisan emas muda telah menutupi tanah di parit. Emas muda ini sebenarnya identik dengan emas muda yang muncul setiap kali Huo Yuhao mengaktifkan mata rohnya. Bukan hanya tanahnya, karena ada beberapa pohon di jalur parit, muncul lubang setengah lingkaran pada pohon yang berada di tepi parit. Selain itu, bagian dalam lubang itu juga dilapisi lapisan emas muda. Selain itu, setiap tanaman di dekat kedua sisi parit juga dilapisi lapisan emas muda. Pada saat ini, di bawah sinar matahari, lapisan emas muda yang mempesona itu tampak seperti jalan emas yang muncul di depan Huo Yuhao dan Wang Dong. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Apakah ini diciptakan oleh Dewi Kupu-Kupu bersinarmu? Huo Yuhao bertanya dengan hampa. Wang Dong saat ini masih berada di atas tubuh Huo Yuhao. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Meskipun jiwa bela diriku adalah emas, entah itu emas cerah atau emas kebiruan. Tidak akan pernah ada warna emas muda seperti ini. Ini terlihat identik dengan warna mata rohmu. Huo Yuhao menepuk pahanya dan berkata, cepat, bangun. Ayo pergi dan lihat. Oke, saat ini, Wang Dong terpesona oleh jalan emas, dia tidak menyadari bahwa area yang ditampar Huo Yuhao berada di dekat pantatnya. Setelah bangun, Huo Yuhao buru-buru bangun juga, dan mereka berdua dengan cepat berjalan ke jalan emas sebelum berjongkok untuk melihatnya. Wang Dong baru saja hendak menyentuh jalan emas, tapi Huo Yuhao meraih tangannya. Kamu bilang ini seperti warna mata rohku, jadi aku harus melakukan ini. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke dalam parit dan menyentuh permukaan emasnya. Menyentuh tanah sepertinya bukan tindakan yang berbahaya, tapi Huo Yuhao langsung menarik tangannya setelah melakukannya. Selanjutnya, ekspresi heran muncul di wajahnya. Saat dia menyentuh tanah emas, dia merasa pikirannya kacau balau. Laut spiritualnya bergetar hebat, rasanya seperti dia terkena spirit shock-nya. Ini hanya efek samping dari skill fusi kita. Cobalah. Huo Yuhao buru-buru melihat ke arah Wang Dong. Wang Dong sangat penasaran. Sebagai hasilnya, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyentuh parit emas. Reaksinya terhadap hal itu jauh lebih besar daripada reaksi Huo Yuhao. Seluruh tubuhnya menjadi lesu, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Definisi keduanya saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Bukankah ini terlalu mengagumkan? Ini hanyalah efek samping dari skill fusi kami, tapi rasanya seperti aku terkena spirit shock habis-habisanmu. Bisakah kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika kita terkena kekuatan penuhnya? Suara Wang Dong sedikit bergetar karena kegembiraannya. Tidak ada master jiwa yang tidak ingin memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Huo Yuhao berkata, dengar, jangkauan keterampilan jiwa ini seharusnya sekitar 50 meter dalam garis lurus. Tapi saya tidak yakin apakah itu bisa membedakan seseorang atau tidak. Ini sangat kuat, saya percaya bahwa ia mungkin memiliki atribut mental dan kehancuran, menjadikannya serangan dengan atribut ganda. Hanya saja, aku tidak yakin berapa kali itu meningkatkan kekuatan serangan kita. Jika seseorang diserang dengan kekuatan penuh, kekuatannya akan. Wang Dong mengangguk penuh semangat. Terlebih lagi, kekuatan skill fusi ini akan meningkat seiring dengan peningkatan budidaya kita. Keterampilan fusi kami ini benar-benar kejam. Jika kita bertemu dengan Imperial Net milik klan Sister lagi, kita pasti bisa menghancurkannya dalam sekejap. Huo Yuhao juga sama bersemangatnya, tapi dia sedikit lebih tenang daripada Wang Dong. Wang Dong, menurutmu kita bisa menggunakan keterampilan fusi ini dalam penilaian? Saya ragu bahwa penatua jiwa dapat menahan jumlah kekuatan yang dikandungnya. Wajah Wang Dong menegang. Itu pertanyaan yang bagus.
Skill yang sangat kuat seperti ini sebenarnya cukup bermasalah. Terlebih lagi, kita hanya bisa menggunakannya sekali, jadi kita bahkan tidak bisa menggunakannya untuk mengintimidasi orang lain. Kami akan pingsan setelah menggunakannya sekali. Huo Yuhao menjawab, ini pertama kalinya kami menggunakannya, jadi kami terlalu berpengalaman. Saya tidak berpikir akan menguras tenaga sebanyak ini ketika kami mencoba menggunakannya di lain waktu, tapi kami seharusnya hanya dapat menggunakannya sekali saja. Namun, memiliki keterampilan yang kuat selalu merupakan hal yang baik. Setelah kita berlatih beberapa kali lagi dan terbiasa, itu akan jauh lebih baik. Wang Dong berkata, jika Mas Xiao Tao ingin menindas kita lagi, kita akan membiarkan dia merasakan ini. Itu seharusnya tidak membunuhnya dengan kultivasinya, jadi kita bisa menggunakannya untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Huo Yuhao menjawab, keterampilan fusi yang kuat seperti ini harus selalu memiliki nama. Karena aku salah sebelumnya, aku akan membiarkanmu menyebutkannya. Wang Dong tidak menolak tanggung jawab ini. Baiklah, aku akan menganggapmu bijaksana. Apa yang terdengar bagus? Tatapan kematian, bagaimana dengan itu? Tanpa menunggu pendapat Huo Yuhao, dia sendiri langsung menolak nama itu. Tidak, itu tidak akan berhasil. Ini adalah keterampilan fusi yang diaktifkan oleh kami berdua, jadi bagaimana mungkin itu tidak mengandung apapun yang berhubungan dengan jiwa bela diri saya. Sebut saja, tatapan Dewi bersinar. Itu terdengar keren. Huo Yuhao memasang ekspresi terdiam di wajahnya saat dia menatapnya. Bagaimana bisa Dewi kupu-kupu bersinarmu menjadi Dewi bercahaya? Dewi bersinar, dalam nama jiwa bela diri Anda dengan jelas mengacu pada cara ia menerangi cahaya, serta fakta bahwa ia adalah kupu-kupu yang seindah Dewi. Jangan repot-repot membahas keberadaan Dewi Cahaya, bahkan jika itu memang ada, itu tidak akan ada hubungannya sama sekali dengan kita. Wang Dong mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu mengakui bahwa itu kedengarannya bagus? Jangan bilang kamu ingin menyebutnya, tatapan kupu-kupu. Bukankah itu terdengar lebih buruk? Tiba-tiba, matanya berbinar. Aku memahaminya. Mengapa kita perlu menambahkan nama jiwa bela diri kita ke dalamnya? Kedengarannya tidak istimewa sama sekali. Mengingat fakta bahwa warnanya sangat emas, dan memancarkan cahaya cemerlang dalam sekejap, mengapa kita tidak menyebutnya, jalan emas di tengah kemegahan yang melemah? Bagaimana tentang itu? Mata Huo Yuhao sedikit melebar, nama ini terdengar keren, tapi bukankah terlalu panjang? Senang dengan dirinya sendiri, Wang Dong berkata, nama yang panjang menunjukkan betapa hebatnya kita, bukan? Mari kita menyingkatnya menjadi jalan emas. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang tahu apa itu. Setelah kita kembali, mari kita minta Guru Zhou untuk mengevaluasi dampak dan kekuatan jalan emas di tengah kemegahan yang melenyap. Lalu, kita bisa mencari tahu apa yang terjadi. Begitu dia mendengar kata-kata Guru Zhou, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia kemudian berbalik dan memperhatikan matahari yang sudah terbit secara bertahap. Wang Dong langsung teringat dengan tindakannya, dan mulai memikirkan sesuatu. Keduanya kemudian saling menatap mata dan secara bersamaan mengeluarkan tangisan, langsung berlari. Kita akan terlambat lagi, dan itu bahkan ketika turnamen sistem gugur akan segera dimulai. Kita akan terlambat lagi. Demi kembali ke Akademi Shrek dalam waktu sesingkat mungkin, keduanya tidak punya pilihan selain berpegangan tangan dan berlari dengan kecepatan penuh, mengaktifkan kekuatan musim dingin yang luas. Dalam situasi ini, konsumsi energinya tidak hanya menjadi lebih kecil, tetapi bahkan memungkinkan mereka mencapai kecepatan maksimum. Untungnya, lokasi mereka tidak terlalu jauh dari akademi. Jadi, mereka tidak memerlukan terlalu banyak waktu untuk kembali, namun mereka masih terlambat. Sekitar 30 guru akademi, termasuk wanita tua Zhou Yi, berdiri dalam barisan di luar area penilaian. Zhou Yi saat ini memiliki tatapan tidak senang di matanya. Dia mengamati hampir 200 siswa di bawahnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Xiao Xiao sudah ada di sana, dan dia sedang menunggu dengan ekspresi panik di wajahnya. Ini karena pendaftaran sudah dimulai, dan selain itu, sudah dimulai dengan kelas 1 mereka. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong belum ada di sana. Jika mereka tidak berhasil sampai di sana sebelum pendaftaran berakhir, mereka akan didiskualifikasi dari turnamen. Tanpa menyebutkan betapa sayang jika mereka melewatkan kesempatan ini, kemarahan Nyonya Zhou adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung. Dan dia,
yang merupakan bagian dari tim yang sama dengan Huo Yuhao dan Wang Dong, harus menderita nasib buruk bersama mereka. Apa yang sedang dilakukan kedua orang itu? Mereka terlambat kemarin, jangan bilang mereka akan terlambat hari ini juga. Jumlah siswa peserta kelas 1 paling banyak di antara 10 kelas, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar juga paling lama di antara 10 kelas. Ketika tiba waktunya tim Xiao Xiao didaftarkan, hanya Xiao Xiao yang merespons. Tanpa diduga, tidak ada yang menanggapi nama Huo Yuhao dan Wang Dong. Begitu hal ini terjadi, tidak hanya seluruh siswa yang tercengang, bahkan para guru pun tercengang. Meskipun ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi dalam sejarah Akademi Shrek, ini adalah kejadian yang sangat jarang terjadi. Bahkan jika mereka sudah lulus penilaian mahasiswa baru, sepertinya mereka memandang rendah akademi jika mereka tidak muncul di turnamen sistem gugur. Dengan demikian, hal tersebut akan memberikan kesan yang kurang baik kepada seluruh guru. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran berhenti sejenak sebelum melanjutkan pendaftaran siswa dari kelas lain. Hal ini berlanjut hingga kelas 6, ketika Huo Yuhao dan Wang Dong akhirnya tiba. Mereka berdua bergegas menuju akademi, dan mereka bahkan tidur di hutan semalaman. Selain itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk membersihkan diri. Sebagai akibatnya, sosok mereka terlihat sangat menyedihkan. Tanpa membicarakan betapa kotornya pakaian mereka, bahkan ada bekas lumpur dan embun di pakaian mereka. Namun, akta itu sudah dilakukan. Jadi, mereka hanya bisa menebalkan wajah mereka dan muncul. Lagi pula, mereka tidak bisa kehilangan tempat mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong berlari menuju area antara guru dan siswa, dengan keras berteriak melapor saat mereka melakukannya. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran segera berhenti sejenak. Guru ini tampak berusia sekitar 50 tahun, dan bertubuh tinggi. Dia berkulit gelap dan tidak berjanggut, serta memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Kalian berdua berasal dari kelas mana? Apa yang telah terjadi? Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama mengenalinya. Guru ini bernama Du Weilun, dan dia adalah Direktur Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar. Dia memiliki otoritas terbesar di halaman luar. Undefinisi Huo Yuhao berteriak, melapor, Guru Du. Kami Huo Yuhao dan Wang Dong dari kelas 1. Kami terlambat karena budidaya yang berlebihan. Wajah Du Weilun menjadi gelap. Kamu bahkan terlambat mengikuti penilaian. Apakah Anda tidak punya konsep waktu? Sebagai hukumannya, Anda akan menyapu semua koridor blok pengajaran mahasiswa baru 2 hari setelah turnamen berakhir. Kembali ke timmu. Iya Pak. Huo Yuhao dan Wang Dong buru-buru menjawab. Mereka menghela nafas lega dalam hati. Selama mereka tidak kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen, semuanya baik-baik saja. Keduanya buru-buru berjalan ke area tempat tim kelas 1 berada dan berdiri bersama Xiao Xiao. Du Weilun melirik Zhou Yi di dekatnya sebelum melanjutkan mendaftarkan siswa lainnya. Dengan emosinya, jika ada siswa lain yang terlambat, kemungkinan besar dia akan langsung mencabut kualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat. Bagaimanapun, mereka pasti lulus penilaian mahasiswa baru. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong unik karena mereka tampil sangat baik selama turnamen round robin, mereka memperoleh nilai sempurna. Inilah alasan mengapa sutradara berwajah besi itu membiarkan mereka pergi dengan lunak. Meskipun hasil bukanlah segalanya di Akademi Shrek, siswa yang kuat dan memperoleh hasil yang baik akan mendapat perlakuan istimewa. Hal ini terjadi di akademi manapun. Kalian berdua pergi kemana? Tunggu saja sampai Nyonya Zhou mengurus kalian setelah pertandingan hari ini selesai. Lihatlah matanya, mereka terlihat seperti pisau. Jika pandangan bisa membunuh, kalian berdua akan mati dengan 1000 luka. Xiao Xiao berbicara dengan tidak senang. Wang Dong berbicara dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Berhentilah menggerutu. Ini semua salah Huo Yuhao. Jika dia tidak menyeretku keluar untuk membandingkan catatan dengannya, membuatku lupa waktu, bagaimana kita bisa terlambat? Selama perjalanan pulang, Huo Yuhao dan Wang Dong sepakat untuk merahasiakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk saat ini. Lagi pula, mereka tidak berencana menggunakannya selama penilaian mahasiswa baru. Mereka sepakat untuk hanya menyampaikan kabar baik ini kepada Guru Zhou, untuk meredakan amarahnya yang menggelegar sambil membiarkan dia memberi mereka beberapa nasihat mengenai kultivasi mereka. Mereka kemudian akan memamerkannya dalam penilaian mendatang setelah mereka mahir menggunakannya. Direktur Departemen Jiwa Bela,
Diri halaman luar, Du Weilun, dengan cepat selesai mengambil kehadiran, dan yang terjadi selanjutnya adalah pengundian. Ini hanya penilaian mahasiswa baru, jadi tidak terlalu banyak prosedur rumit yang terlibat. Huo Yuhao mewakili timnya untuk melakukan undian. 64 tim yang terlibat dalam turnamen knockout dibagi menjadi 32 area di mana mereka akan bertarung satu sama lain. Kemarin, para siswa mendapat istirahat sepanjang hari, dan tata letak area penilaian juga telah diubah pada hari itu. Mereka hanya mengubah posisi dinding partisi, membagi kembali area penilaian menjadi 16 area. Kali ini, luas setiap sub-area ditingkatkan beberapa kali lipat, sehingga siswa yang berpartisipasi memiliki lebih banyak ruang untuk dimanfaatkan. Aturan turnamen knockout sangat sederhana, akan ada satu pertandingan di pagi hari dan satu pertandingan di sore hari setiap hari, dan tim yang tersingkir harus kembali ke kelas, sementara tim yang menang akan terus berkompetisi. Setelah 3 hari, 3 tim teratas akan ditentukan. Setelah pengundian, babak 64 segera dimulai, dan 32 pertandingan diadakan secara bersamaan. Dengan cara ini, mereka dapat mempersingkat waktu yang digunakan untuk turnamen dan memberikan siswa pemenang waktu istirahat yang cukup untuk pertandingan sore mereka. Kali ini, tim Huo Yuhao dikirim ke area ke-15, pengawas mereka juga telah diubah. Kali ini, pengawas yang bertanggung jawab atas mereka adalah seorang guru perempuan berusia sekitar 30 tahun yang terlihat sangat baik hati. Tadi mereka mengundi, mereka hanya mendapat nomor. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak tahu siapa yang akan mereka hadapi. Begitu mereka tiba, mereka terdiam. Lawan mereka di pertandingan pertama sebenarnya adalah beberapa teman sekelas mereka, sehingga turnamen knockout ini menjadi perang saudara. Ketiga lawan mereka adalah orang-orang yang dikenali oleh tim Huo Yuhao. Salah satu dari mereka bahkan berusaha menantang Wang Dong. Menurut Wang Dong, orang itu langsung merasa rendah hati setelah Wang Dong memukulinya secara pribadi. Penilaian Zhou Yi sangat tepat. Karena dia telah memilih tim Huo Yuhao sebagai tim unggulan kelas 1, kekuatan mereka tentu saja merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh tim lain. Pertandingan itu tidak berlangsung lama. Meskipun lawan mereka sangat tangguh, pertandingan selesai dalam waktu 10 menit karena Wang Dong dan Xiao Xiao bekerja sama, bersama dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan demikian, tim Huo Yuhao berhasil masuk 32 besar. Namun, saat mereka keluar dari area penilaian, ekspresi gembira mereka yang semula langsung menghilang. Ini karena Nyonya Tua Zhou yang berwajah muram sedang menunggu mereka di pintu keluar area penilaian. Xiao Xiao, kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Kalian berdua, ikuti aku. Dengan itu, dia dengan dingin berpunuk dan berbalik. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Untungnya, mereka sudah melakukan persiapan. Setelah saling melirik, mereka mengikuti Zhou Yi. Xiao Xiao hanya bisa menatap mereka dengan ekspresi yang mengatakan, kamu bisa mengurus dirimu sendiri. Kali ini, Zhou Yi tiba-tiba membawa mereka langsung ke kantornya. Sebagai guru yang bertanggung jawab di kelas 1, kantornya terletak di area administrasi yang terletak di belakang bangunan hitam dan ungu di halaman luar blok pengajaran, serta area utara area asrama. Kantornya terletak di lantai pertama, dan dialah satu-satunya orang yang saat ini bekerja di sana. Setelah mengikuti Zhou Yi ke kantor, Huo Yuhao dan Wang Dong merasa heran. Tanpa diduga, guru Zhou yang dingin dan sangat ketat telah mendekorasi kantornya dengan cara yang sangat elegan. Dinding kantornya dicat dengan warna pink muda, dan mejanya dibuat dari jenis kayu khusus yang berwarna merah muda. Selain itu, terdapat sofa besar berwarna merah yang diperuntukkan bagi para tamu beserta beberapa dekorasi lainnya. Ada juga pintu kecil yang sepertinya mengarah ke ruang tunggu. Harus diakui bahwa Akademi Shrek memperlakukan gurunya dengan relatif baik, bahkan guru yang bertanggung jawab di kelas mahasiswa baru memiliki kantor pribadinya sendiri. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang masuk ke ruangan itu, dan dia dengan hati-hati menutup pintu saat masuk. Zhou Yi sudah duduk di sofa besar berwarna merah, dan dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia berbicara dengan dingin. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Kamu sangat baik. Kalian berdua terlambat selama 2 hari berturut-turut. Sejak kamu lulus penilaian mahasiswa baru, sayapmu mengeras, dan aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Izinkan saya memberitahu Anda hal ini. Selama aku mau,
aku bisa mengeluarkan kalian berdua dari akademi dengan satu kata. Dunia ini tidak kekurangan orang jenius, dan saya sendiri sudah mengusir banyak dari mereka. Hanya ada satu alasan mengapa saya mengeluarkan seorang jenius, dan itu karena mereka tidak cocok untuk menjadi ahli dengan kepribadian mereka. Beri aku alasan bagus mengapa aku tidak boleh mengeluarkan kalian berdua. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik, dan Wang Dong menabraknya, menunjukkan bahwa dia harus menjelaskan. Huo Yuhao hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Guru Zhou, maaf. Kami salah. Selama 3 bulan ini, dia dianggap sudah akrab dengan temperamen Zhou Yi. Berdebat dengannya tidak ada manfaatnya, itu hanya akan membuat Nyonya tua Zhou semakin marah. Jika Anda memiliki sikap yang baik, Anda bisa menerima hukuman yang lebih kecil. Apakah menurutmu maaf akan menyelesaikannya? Apakah menurut Anda terlambat hanyalah masalah kecil? Izinkan saya memberitahu Anda hal ini. Terlambat melambangkan kemalasan, dan kemalasan pada usia Anda adalah sesuatu yang sangat serius. Jika Anda hanya punya alasan untuk membela diri, Anda bisa menyerah. Katakan padaku, aku butuh penjelasan yang logis. Baru kemudian Huo Yuhao dengan hormat menjawab, Guru Zhou, mohon jangan marah. Inilah yang terjadi. Apakah Anda masih ingat apa yang terjadi? Saat kami bertemu tim Huang Cutian, mereka memiliki sepasang anak kembar yang diberi nama Lan Susu dan Lan Luoluo. Ya, jawab Zhou Yi. Huo Yuhao melanjutkan, selama pertandingan itu, kami hampir kalah karena Lan bersaudara mampu mengaktifkan keterampilan fusi. Kami hanya mampu secara paksa memblokir keterampilan kuat mereka setelah bekerja keras bersama. Setelah itu, kami akhirnya memenangkan pertandingan tersebut dan mengakhiri turnamen round robin dengan skor sempurna. Undefinisi, setelah kami kembali, kami berdua iri dengan kekuatan skill fusion mereka. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mencobanya dan melihat apakah jiwa bela diri kami dapat menyatu. Sekolah tidak memiliki kelas yang berspesialisasi dalam keterampilan fusi, jadi kami hanya bisa mencobanya sendiri. Namun, siapa yang tahu bahwa jiwa bela diri kita akan menyatu pada percobaan pertama kita? Selama proses fusi, kami tertidur di tempat tidur Wang Dong, dan kelas sudah dimulai saat kami bangun. Itu sebabnya kami terlambat kemarin. Saat Huo Yuhao melanjutkan penjelasannya, dia dengan jelas merasakan Wang Dong dengan lembut mencubit kulit pinggangnya dan memutarnya 180 derajat. Dia merasakan sensasi sakit yang luar biasa, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Namun, ekspresinya langsung menegang sedikit. Perpaduan jiwa bela diri, Zhou Yi tercengang. Dia tidak menyangka Huo Yuhao akan memberikan alasan seperti ini. Dia tanpa sadar bertanya, apakah kamu berhasil? Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, kami tidak yakin tentang hal itu kemarin. Jadi, kami mencobanya sejenak ketika Anda meminta kami berlarian kemarin, dan sepertinya berhasil. Malamnya, kami pergi keluar akademi untuk mencoba keterampilan fusi kami. Kami tidak pernah berpikir bahwa itu akan berhasil dalam sekali percobaan. Terlebih lagi, kekuatannya nampaknya cukup kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya kami mengaktifkan skill fusi. Jadi kekuatan jiwa kami terlalu berlebihan. Setelah dilepas, kami langsung ambruk di dalam hutan, dan kami sudah terlambat bangun. Guru Zhou, kami benar-benar terlambat karena kami rajin berkultivasi. Ini hanya sebuah kecelakaan, saya berjanji kepada Anda bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Dengan itu, Huo Yuhao diam-diam mengangkat kepalanya dan melirik Zhou Yi. Namun, dia hanya melihat ekspresi kaget Zhou Yi. Kamu memberitahuku bahwa kamu benar-benar berhasil ketika kamu mencoba menggunakan keterampilan fusi. Suara Zhou Yi jelas meninggi. Pada saat yang sama, dia berdiri dengan ekspresi terkejut dan gembira di wajahnya. Huo Yuhao dan Wang Dong mengangguk bersamaan. Zhou Yi dengan bersemangat berkata, cepat, coba saya lihat. Apa keahlian fusimu? Huo Yuhao menjawab, Guru Zhou, kami masih mengadakan pertandingan di sore hari, dan kami akan menguras kekuatan jiwa kami sepenuhnya setelah menggunakan keterampilan ini. Zhou Yi dengan sedih berkata, energi Anda akan terkuras paling banyak saat Anda menggunakannya untuk pertama kali. Tidak akan terlalu menguras tenaga saat Anda menggunakannya di kemudian hari. Jika para master jiwa pingsan setiap kali mereka melepaskan keterampilan fusi, bukankah itu akan menjadi tindakan bunuh diri? Ayo cepat, saya akan bertanggung jawab untuk membantu Anda memulihkan kekuatan jiwa Anda, sehingga tidak akan mengganggu pertandingan sore Anda.
Ayo, gunakan saja padaku. Karena Zhou Yi sudah mengatakannya, Huo Yuhao dan Wang Dong tentu saja tidak akan menolak. Keduanya saling berhadapan, dan Huo Yuhao merentangkan tangannya dan memeluk Wang Dong dengan cara yang sangat alami. Meski gerakan Wang Dong masih agak kaku, dia tidak mendorong Huo Yuhao menjauh. Dia menutup matanya dan merentangkan tangannya juga, memeluk Huo Yuhao. Dalam sekejap tubuh mereka bersentuhan, mereka masing-masing melepaskan jiwa bela diri mereka. Kekuatan jiwa mereka langsung menyatu, menyebabkan kekuatan Haodong mengalir ke seluruh tubuh mereka. Keduanya merasa seolah-olah tubuh mereka menyatu. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. Kantor Guru Zhou begitu sunyi sehingga bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar, namun tidak ada gerakan lain di ruangan itu selain gelombang kekuatan jiwa yang disebabkan oleh bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong, jiwa. Zhou Yi membelalakkan matanya saat dia menatap mereka. Dia sudah bersiap untuk bertahan melawan serangan mereka, tapi mereka berdua hanya berdiri di sana berpelukan tanpa melakukan apapun. Sudut kelopak matanya mulai bergerak-gerak. Mereka berdua bisa merasakan ada yang tidak beres. Sesuai dengan apa yang terjadi kemarin, kekuatan jiwa mereka seharusnya cepat terkuras habis. Lalu, jalan emas di tengah kemegahan yang melenyap seharusnya dilepaskan dalam satu arah. Namun, tidak terjadi apa-apa. Menurut kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Suara dingin Zhou Yi terdengar seolah-olah diucapkan dengan gigi terkatup. Keduanya tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka, dan tanpa sadar mereka berhenti berpelukan. Ekspresi keterkejutan langsung memenuhi wajah mereka. Tubuh Zhou Yi saat ini melepaskan niat membunuh, ini adalah kedua kalinya Zhou Yi mengungkapkan perasaan ini kepada mereka berdua. Nyonya tua Zhou jelas akan meledak. Huo Yuhao buru-buru berbicara, Guru Zhou, beginilah cara kami melepaskan keterampilan fusi kami kemarin. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Zhou Yi berbicara dengan suara dingin, apakah kamu mencoba memamerkan cinta gaymu dengan berpelukan di kantorku? Jika aku tidak menjaga kalian berdua hari ini, aku akan. Tanpa menunggu Zhou Yi menyelesaikan kalimatnya, Huo Yuhao segera bertindak. Dia meraih tangan Wang Dong dan langsung menggunakan berbagi deteksi spiritual pada Zhou Yi. Zhou Yi baru saja akan meledak karena amarahnya, tetapi segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas baginya. Persepsinya berkembang pesat, dan dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam jarak 100 meter darinya menjadi gambaran 3 dimensi yang jelas di benaknya. Mengapa jangkauannya meningkat sebanyak ini? Zhou Yi ingat dengan jelas bahwa jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao hanya sekitar 30 meter saat terakhir kali dia menggunakannya. Namun, kali ini telah berubah menjadi 100 meter. Besarnya peningkatan ini terlalu besar. Saat dia melihat sedikit kebingungan Zhou Yi, Huo Yuhao buru-buru menjelaskan, Guru Zhou, apakah Anda ingat apa yang saya katakan terakhir kali? Saya sudah bilang kepada Anda bahwa deteksi spiritual saya akan berkembang seiring dengan peningkatan kultivasi saya, dan setelah bimbingan kepedulian Anda selama 3 bulan ini, jangkauannya meningkat menjadi sekitar 50 meter atau lebih. Selain itu, saya telah menemukan cara untuk memusatkan efeknya pada satu arah saja, sehingga jangkauannya dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Di sisi lain, 100 meter yang Anda rasakan saat ini tidak dilakukan oleh saya sendiri. Setelah Wang Dong dan saya menyatukan jiwa bela diri kami, kekuatan jiwa kami juga menyatu. Alasan mengapa jangkauan deteksi spiritualku meningkat begitu banyak, hingga jangkauannya bahkan berlipat ganda, adalah karena bantuan Wang Dong. Bukankah ini membuktikan bahwa kita bisa memadukan jiwa bela diri kita? Kami benar-benar berhasil menggunakan skill fusion tadi malam. Jika Anda tidak mempercayai kami dapat membawa Anda ke area tempat kami mengujinya. Masih ada beberapa jejak yang tersisa di sana. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Zhou Yi perlahan-lahan menjadi tenang, dia tahu bahwa dia sedikit terburu nafsu. Selama 3 bulan ini, dia telah melihat penampilan Huo Yuhao di akademi. Bahkan saat dia mengingat kembali ingatannya, tidak pernah ada siswa yang lebih rajin darinya. Selain itu, dia lebih tenang dibandingkan rekan-rekannya, dan memiliki sedikit tanda kedewasaan. Bahkan jika dia ingin berbohong padanya, dia tidak akan pernah berbohong yang bisa diungkapkan semudah ini. Ini adalah contoh sempurna dari pepatah, setiap orang berspesialisasi dalam bidangnya masing-masing. Meskipun Zhou Yi adalah seorang guru dari Akademi Shrek, dia tidak terlalu paham dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Lagi pula, keterampilan ini benar-benar terlalu khusus.
Setelah mendengarkan penjelasan Huo Yuhao, dia sudah mempercayainya. Karena itu, kemarahan di hatinya dengan cepat hilang. Melambaikan tangannya, Zhou Yi berkata, "Baik. Anda bisa berhenti menggunakan keahlian Anda, saya percaya kalian berdua. Hanya saja, pasti ada yang tidak beres saat Anda mencoba menggunakan skill fusion Anda. Tunggu di kantorku sebentar, aku akan membawa guru yang paham dengan skill fusion. Aku akan memintanya untuk menghilangkan keraguanmu." Nyonya tua Zhou selalu menjadi orang yang mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Pada saat dia selesai berbicara, dia sudah berada di luar, dan berjalan dengan langkah cepat. Begitu dia pergi, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan menghela nafas lega. Keduanya ambruk ke sofa, dan Huo Yuhao menggunakan tangan kirinya untuk menyeka keringat di dahinya. Wang Dong ingin menggunakan tangan kirinya juga, tapi dia menyadari bahwa Huo Yuhao masih memegangnya. "Lepaskan tanganmu." Wang Dong dengan sedih melepaskan tangannya dari cengkeraman Huo Yuhao. Dia kemudian memelototinya, "Saya menyalahkan Anda untuk ini. Jika bukan karena Anda bersikeras untuk mencoba keterampilan fusi kami, mengapa lagi kami bisa ditangkap oleh Nyonya tua Zhou itu? Kami sebenarnya tidak punya rahasia apapun sekarang, bukan?" Saat Huo Yuhao bersandar ke sofa, dia terkekeh, "Salahkan aku jika kamu mau, tapi ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Kita akan dapat menghindari melakukan hal-hal yang tidak benar jika kita memiliki seorang guru yang membimbing kultivasi kita. Kapan kamu bisa mengubah sikapmu yang menggerutu ini? Aku satu-satunya yang bisa mentolerirmu." Wang Dong menderu, "Aku hanya melakukannya saat aku bersamamu. Jika itu orang lain, aku akan terlalu malas untuk mengeluh." Namun, itu sepadan, karena kami melihat ekspresi kaget Nyonya tua Zhou. "Hei, apakah menurutmu Nyonya Zhou akan terus mengajari kita setelah kita menyelesaikan turnamen sistem gugur?" Huo Yuhao menjawab, "Sulit untuk mengatakannya. Ajaran Guru Zhou nampaknya cukup komprehensif, namun sepertinya dia memberi penekanan pada beberapa hal yang berbeda. Hanya saja, kami masih terlalu muda, dan tingkat kultivasi kami cukup rendah, jadi kami belum melihat keahliannya. Bagaimanapun, kita akan mengetahuinya setelah kita mendapat pembagian kelas setelah turnamen knockout berakhir. Saya berharap kami akan mengikuti Guru Zhou. Meskipun dia agak tegas, itu bukanlah hal yang buruk bagi kami. Paling tidak, dia akan terus menyemangati kami untuk rajin berkultivasi dan belajar."